Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita belajar bersama kembali untuk menganalisa market. Ada yang bertanya mengenai FTT itu seperti apa. Pertama, kalau FTT uptrend, support tidak pernah saling membreakout, resisten saling membreakout. Ya, kemudian berikutnya, paling tidak terdapat minimal 3 candlestick dengan warna yang sama, ini hijau. Berarti itu adalah sudah mulai FTT. Itu di time frame 5 menit. Kita masuk ke time frame 1 menit. Oke. Nah, ini ya. Ini kan kita melihat support tidak saling menembus. Namun di sini market belum terlalu stabil. Bahkan kita melihat ini seperti flat. Nah, kalau seperti ini, teman-teman baiknya tunggu breakout dulu. Breakoutnya lebih baik kalau FTT uptrend, tunggu breakout resisten, baru kita open posisi. Ya, kalau ternyata breakoutnya support, dia akan turun. Kita amati terlebih dahulu sampai benar-benar terbukti bahwa dia terjadi penurunan. Jadi walaupun nanti ya ini belum membreakout menjadi merah sebelah sini, satu candlestick, teman-teman belum diperkenankan untuk open posisi sell. Karena apa? Karena di sini teman-teman bisa hitung sendiri komposisi candle hijau dan merah banyakan mana? Banyakan hijau kan? Berarti apa? Itu gampangnya ya. Berarti harga lagi terjadi kenaikan. Yang penting kedua prioritasnya yang kita amati adalah setelah kita tahu market arahnya kemana, tentukan open posisinya di mana. Carilah open posisinya SNR. Dalam hal ini adalah support. Ya, seperti itu. Yuk, kita mulai. Support tidak saling menembus. Tunggu dulu, ya. Walaupun support tidak saling menembus, teman-teman belum diperkenankan untuk open posisi. Karena resistennya belum di breakout. Nanti dulu. Paling tidak kita sudah ada beberapa modal. Supportnya sudah direspon, supportnya sudah direspon. Tunggu saja dulu sampai benar-benar terbreakout. Nah ini, kalau seperti ini apakah langsung sell? Jangan. Saya sarankan jangan. Harga lagi naik, baru seperti ini kita langsung sell. Itu tidak ideal sama sekali. Karena tadi berapa banyak tuh komposisi warnanya yang lebih muncul hijau ya. Ya berarti naik. Nanti dulu. Apalagi ini breakoutnya juga masih ada support. Nah di sini, lihat menjadi support kembali.
Oh ya, saya coba membahas, ada pertanyaan dari Bang Mahfud. Kalau secara global ini naik, ya, secara global naik. Nah, namun kalau kita lihat, saya geser dulu lah. Nah, kalau teman-teman lihat hanya di sini, ini apa? Penurunan ya. Nah, itu hal yang terjadi pada video sebelumnya. Sampai di sini aja lah. Kenapa disebut penurunan? Resisten sudah bekerja 2 candlestick. Support sudah di breakout. Ini ada kekuatan untuk turun. Ya. Tapi kekuatannya belum terlalu besar. Karena apa? Ini support jalan lagi gitu. Jadi apabila teman-teman open posisi di sini, ini sudah termasuk reversal. Karena apa? Ini sudah di breakout. Walaupun secara global itu naik, namun di area ini, area kecilnya, ini terjadi penurunan. Lihat, kalau saya geser begini aja, ini penurunan. Setuju nggak? Tuh. Jadi di global secara keseluruhan naik, tapi di beberapa bagian itu terjadi penurunan. Oleh sebab itu saya sarankan teman-teman untuk menganalisa secara seksama. Tidak usah buru-buru. Seperti ini nih, marketnya lagi kacau. Nah, ini kan kita bisa lihat pembatalan harga ya. Pembatalan harga ini. Namun sayangnya ini masih ada harga tertinggi di sini. Tertinggi dari resisten. Nah, yang belum di breakout. Oleh sebab itu, nah ini muncul. Nah, kita carilah titik konfirmasi untuk kita melakukan open posisi. Buy. Tunggu. Mudah-mudahan semua yang ditanyakan di video sebelumnya dapat terjawab. Kalau masih ada yang bertanya mengenai seperti apa FTT, bagaimana mengetahui arah dari tiap candlestick, coba lihat di playlist basic candlestick dan baca PDF yang sudah saya sisipkan di situ. Download saja, baca dan pahami. Oke ya. Cakep. Nih. Nah, ini mungkin jadi candle besar. Teman-teman ada yang bertanya, kalau candle besar ada masih kuat nggak gitu? Ya kita lihat nih ya. Jangan penolakan aja. Kalau bukan penolakan saya buy. Penolakan apa? Kalau sumbunya itu panjang, lebih panjang dari bodinya, itu penolakan. Tidak usah. Berarti kekuatan dari candlestick itu belum terlalu kuat ya. Nah ini penolakan. Sumbunya panjang sekali, nggak mungkin saya open posisi walaupun ini hijau. Sudah, biarkan saja. Nah, kalau teman-teman banyak bertemu candlestick market ya, dengan banyak sekali candlestick yang panjang-panjang seperti ini sedang terjadi penolakan. Dan ini bisa dipastikan area tersebut area sideways.
Kalau teman-teman pusing dengan market seperti ini, tutup marketnya dahulu sampai harganya menjadi jelas. Tuh, sideway antara permintaan, supply dan demand itu sama, sehingga rata. Penjualan pembelian nilainya sama. Lama nggak apa-apa ya teman-teman semua, karena market yang begini kita mesti berhati-hati. Yang penting kita mau buy di sini, saya udah ada modal. Kita lihat saja dulu breakout nggak nih, resistannya. Oke, kita buy. Tiga menit. Buy. Kita tunggu dulu ya teman-teman semua. Agak berisik karena lagi ada main badminton di tetangga. Nanti saya terangkan ya teman-teman semua ya. Tapi mungkin tadi yang sudah cukup lebih jelas ya. Tapi saya ulangi lagi lah, biar teman-teman lebih jauh memahami lagi. Kelihatannya bisa nih, maksudnya bisa nggak tertutup ya. Oke, kita mulai di time frame 5 menit ya. Time frame 5 menit. Nah, kita jelas mendapatkan FTT uptrend. Nah, saya ulangi lagi, FTT uptrend di saat support tidak saling menembus. Nah, tidak saling menembus, resisten saling menembus. Sangat ideal sekali saat kita mendapatkan ini. Nah, saya bilang tadi ke teman-teman semua ya, ini kan pembatalan harga di time frame 5 menit. Saya balikin, resisten menjadi support. Namun kenapa ada ini? Karena harga tertinggi resisten
belum di breakout secara body, hanya disentuh candlenya. Yang penting kita tahu arah marketnya seperti apa. FTT uptrend. Oke. Kita kembalikan di time frame 1 menit. Oke. Saya bilang tadi bahwa ke teman-teman, ini area sideways di mana supply and demand sama. Namun saya tadi juga sampaikan ya, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Kita ini mengetahui walaupun ini sideways, kita tahu bahwa market ini sedang naik. Teman-teman secara sekilas pun juga bisa melihat bahwa komposisi warna hijau atau candlestick bullish itu jauh lebih banyak. Berarti uptrend. Oke. Nah, di mana kita ideal untuk melakukan open posisi? Tadi kan rencananya kita mau open posisi di sini, ya. Saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Penolakan. Sumbunya panjang sekali, bodinya kecil. Itu penolakan. Kekuatan harganya tidak bagus, lemah karena bodinya kecil. Oke. Nah, saya bilang bahwa saya mempunyai modal ini, support sudah dijalankan. Nah, akhirnya kita menemukan di sini support tidak saling menembus. Ini sudah dijalankan dan ini pembatalan harganya, walaupun informasinya turun. Teman-teman lihat, sudah membreakout semua resisten sehingga dia ada kekuatan untuk naik. Tuh, lihat, kuat deh naiknya teman-teman semua ya. Yang menjadi saran saya terutama, perhatikan arah market ya. Saat sudah paham arah marketnya, carilah pendukung untuk open posisi sesuai arah market. Jangan sesekali-sekali melawan market. Kita bukan market maker, kita hanya ngikut saja. Terpenting kita mendapatkan profit atau benefit dari trading tersebut. Nah, ini kenapa ini turun? Kan pembatalan harga ya ini. Resisten menjadi support. Saya ulangi lagi nih, mumpung pas di sini. Nah, ini harga resisten. Nah, tuh, tidak pernah di breakout sama candle ini. Nah, harga anjlok teman-teman. Amati candle-candle yang terjadi sebelumnya. Itu menjadi kunci untuk melakukan open posisi yang kuat. Saya rasa cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu kembali ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.